Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aminah dan Ibu Inandrani selaku pemateri pada kegiatan kita hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Marapau. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru, hari ini kita melaksanakan kegiatan pengimbasan materi AKM yang seyogyanya sudah diterima oleh Ibu yang berdua ini. Karena ini baru, kita selayaknya lah kita paham dengan kegiatan ini. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan kalau kita sendiri tidak paham, tidak mengerti dengan mungkin dari Ibu berdua ini akan dijelaskan apa itu AKM, bagaimana pelaksanaannya, terus sampai selesai. Mungkin supaya tidak menggunakan waktu yang lama dan narasumber yang berdua ini bisa menjelaskan semaksimal mungkin. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pengimbasan asesmen kompetensi minimum AKM di sekolah ini, dan saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan guru yang telah bersedia untuk hadir di acara ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting tentang asesmen kompetensi minimum, kemudian nanti akan disambung juga oleh Ibu Aminah. Apa sih sebetulnya peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir dan apapun sebenarnya. Nah, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menurut siswa menguasai sebagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan kontribusi pada masyarakat. Nah, ini kecakapan hidup abad 21. Nah, ini meliputi kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi dan informasi. Nah, jadi di sini itu teknologi memang diutamakan. Kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkomunikasi pada masyarakat, yaitu pengaplikasiannya. Nah, selain tuntutan kecakapan abad 21, nah di sini ada profil belajar Pancasila yang menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa. Profil pembelajaran Pancasila ini merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Nah, apa saja profil belajar pelajar Pancasila itu? Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, di sini ada skema kompetensi siswa, yaitu mencakup kecakapan hidup abad 21 dan profil belajar
Pancasila itu berkaitan erat. Nah, ini diukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau disebut dengan AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, ini konsep asesmen nasional tadi penjelasannya ada di sini. Asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur kompetensinya berdasarkan literasi, membaca, dan numerisasi siswa. Nah, makanya untuk asesmen ini sebetulnya diutamakan kepada guru bahasa Indonesia dan matematika, karena di sini meliputi literasi membaca itu tadi dan numerisasi. Nah, tapi untuk mata pelajaran yang lainnya itu mengikuti. Jadi semuanya harus. Nah, kemudian survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan. Survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi ini adalah perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi kriteria pembanding ini dilihat dari tujuan pelaksanaan asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dan jenjang penilaiannya SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, sedangkan ujian nasional SMP, SMA, dan SMK. Level siswa kelas 5, kelas 8, dan 9, sedangkan ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa, survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AM, sedangkan ujian nasional sensus semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan untuk ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaiannya kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. Sedangkan ujian nasional Computer Based Testability dan Paper Based Test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perbandingan perbedaannya itu mulai dari tujuan diamati. Kalau asesmen itu berarti keseluruhan sistem pendidikan. Maksudnya begini, kemajuan misalnya SMP Negeri 1 begini. Karena ujian nasional itu hasil akhir individu siswa yang dilihat dari ijazahnya mungkin ini kan. Sementara asesmen itu bukan kepada individu siswa tapi kualitas sekolah, gitu ya? Betul. Iya, betul. Mutu sekolahnya. Iya. Berarti kan misalnya SMP 1 Muara Pahu seini tingkatnya dibandingkan SMP Melak atau apa lain, berarti lebih menyeluruh gitu. Iya, lebih ke sekolahnya. Ya, oke, paham. Kemudian jenjangnya ada masalah level siswa. Pada level siswa tingkat akhir kan pada ujian nasional kelas 6, kelas 9 kan? Iya. Kelas 12, kelas Kalau ini AKM di tengah-tengah. Jadi kalau ada kesalahan, ada nilainya rendah, itu bisa diperbaiki di kelas 3 di akhir kelas. Subjek, makna dari subjek, kalau berarti survei hanya dilihat siswa secara acak aja tidak menyeluruh, gitu kan? Iya, ditentukan dari pusat, Bu. Pusat yang acak, bukan kita juga yang milih. Kita tidak bisa memilih siswa dari sananya nanti, dari Dapodik sepertinya. Berarti melihat, misalnya kualitas SMK Negeri Muara Satu Muara Pahu setidaknya begini,
Terus model soalnya ini juga Bu, kita bisa menggunakan ini. Ada 5 model soalnya. Di dalam soal asesmen itu kita bisa masukkan pilihan ganda. Nanti ada soal pilihan ganda kompleks yang bisa menjawab lebih dari 2 jawaban yang benar. Terus bisa kita masukkan soal menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi tidak mesti untuk pilihan ganda aja. Biasanya ujian nasional itu di kelas 3 di ujung akhir. Kenapa ini di tengah? Karena tujuannya tadi itu ada perbaikan di kelas 3, ada pendidikan untuk perbaikan anak ini tersendiri kan, karena meliputi literasi sama karakternya itu tadi melalui penilaian sikap. Berubah nih dia bisa diperbaiki di kelas 9. Di kelas 9. Jadi yang terakhir itu puncak kesimpulan mahal. Nah, terakhir itu puncak kesimpulan dapat lulus atau tidak. Jadi asesmen ini tidak menuntaskan seluruh siswa lulus, tetap pada Berarti proses kerjanya mengojok setelah itu mulai dari kelas 2 dan kelas 8. Ya. Terima kasih. Teknis pelaksanaan asesmen nasional ada 3, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen literasi membaca ada 4 poin: memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, ini adalah jadwal ini ya. Jadwal pelaksanaannya kita berada di SMP. Jadi literasi ini, tes literasi 90 menit. Untuk hari kedua tes numerasi 90 menit. Jadi tesnya ini 2 hari aja. Hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Ini adalah contoh butir soal asesmen literasi tingkat SMP. Hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing ulu. Jadi jenis soalnya ini seperti ada soal cerita seperti ini. Nanti anak-anak membaca, baru ada butir pertanyaannya misalnya seperti ini. Dari teks tersebut Bapak Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan tes fiksi untuk level ini. Jadi di dalam kita memberikan soal literasi, kita di situ dapat menemukan informasi tersurat. Misalnya siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ini adalah contoh pilihan ganda. Di bawah ini adalah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah, kecuali. Nah, ini kita akan mengambil soal seperti itu ya Bapak Ibu. Terus ini ada contoh soal isian singkat. Dari wacana di atas bisa disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim apa. Dan ada juga contoh soalnya membandingkan sikap tokoh aku dan ayah terhadap situasi yang ada pada cerita tersebut. Jadi ada sikap, ada tokoh aku, tokoh ayah, tokoh dan aku dan ayah. Jadi setelah anak-anak membaca soal itu, kita masukkan di sini butir-butir sikap yang ada di cerita tersebut. Jadi yang mana menurut cerita tersebut yang benar, nanti anak-anak bisa menconteknya di sini. Nah, ini adalah contoh butir asesmen numerasi tingkat SMP. Nah, bisa dibuat seperti ini. Misalnya contoh matematika, membaca grafik. Terima kasih kepada Bu Amina. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang ada di sini sudah bersedia hadir. Demikian presentasi pengembangan